Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan bagi saudara satu bagian firman Tuhan dari Matius 15 ayat 11, demikian bunyinya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, saudara, saat ini kita akan merenungkan satu tema tentang apa yang menajiskan orang. Nah, kita tahu bahwa bagian firman Tuhan ini menceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Farisi. Ketika orang-orang Farisi melihat bahwa murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan, maka orang-orang Farisi ini menegur Yesus dengan berkata, murid-muridmu tidak menjaga perintah agama, tidak menjaga kekudusan mereka karena tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, saudara, Yesus meresponi orang-orang Farisi ini dengan memberitahukan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka apa yang menajiskan seseorang. Nah, saudara, memang ada sebagian orang yang suka mengukur soal najis atau tidak, soal kudus atau tidak itu dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Seperti orang-orang Yahudi tadi yang berpikir bahwa seseorang bisa menjadi najis atau tidak karena menjaga ritual tertentu soal membasuh tangan sebelum makan. Bahkan mereka juga mengenakan simbol-simbol agama tertentu pada tubuh mereka dengan berharap bisa menjadi lebih kudus dengan cara itu. Nah, saudara, sekalipun membasuh tangan sebelum makan, menggunakan simbol tertentu pada tubuh, ya, bukan hal yang salah, tetapi kekudusan tidak ditentukan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, saudara, Yesus menolak cara berpikir orang Yahudi yang seringkali melihat dan menilai sesuatu secara lahiriah. Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, karena apa yang masuk ke dalam mulut itu akan dibuang ke dalam jamban. Sebaliknya apa yang keluar dari mulut, yaitu perkataan seseorang, itulah yang dapat menajiskan seseorang, yang dapat merusak baik dirinya maupun orang lain. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apa yang menguasai hati kita ketika kita berbicara. Nah, saudara, ketika hati seseorang dikuasai dengan hal-hal yang buruk, keangkuhan, iri hati dan dengki, permusuhan, dan hal-hal buruk lainnya, maka dari hati yang seperti itu akan keluar perkataan-perkataan yang buruk pula, yang akhirnya akan mencemarkan dirinya, merusak relasinya dengan sesama. Ya. Nah, saudara, sebagai contohnya kita melihat pada saat ini, ya, di tengah masyarakat, khususnya di sosial media, ada begitu banyak orang yang mempunyai kebiasaan yang saling mencela, saling menjelekkan, ya, bahkan mengungkapkan kebencian, hate speech di dalam dunia sosial media, yang jelas-jelas itu bersifat merusak, mencemarkan, menajiskan sebenarnya, ya, karena itu bersifat merusak. Perkataan-perkataan yang diungkapkan dengan tulisan-tulisan yang merusak itu keluar dari mana? Dari hati yang dikuasai dengan kebencian dan permusuhan. Nah, sudah kita melihat dari hati keluar perkataan yang merusak, yang menajiskan. Begitu juga sebaliknya, ketika hati seseorang dikuasai dengan kasih, dengan kebenaran, maka dari dalam hatinya juga akan keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun dirinya, dan bahkan juga bisa membangun orang lain. Saudara, Nabi Yesaya di dalam Yesaya 50 ayat 4 berkata demikian, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, Nabi Yesaya berkata bahwa kepadanya diberi lidah seorang murid, sehingga dia dapat mengucapkan kata-kata yang memberi semangat, yang membangun orang lain. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang anak Tuhan, ya. Tetapi sebelum dia mengucapkan kata-kata yang memberi semangat, sebelum dia mempunyai lidah seorang murid, dia terlebih dahulu diberi telinga seorang murid, telinga yang mau mendengar kebenaran, sehingga kebenaran itu masuk sampai ke dalam hati dia, tinggal di dalam hati dia. Nah, hati yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan inilah yang kemudian mengeluarkan kata-kata yang memberi semangat, yang membangun orang lain. Nah, saudara, karena itu betapa pentingnya kita menjaga hati kita supaya senantiasa diisi dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Betapa pentingnya kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan sehingga senantiasa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dari dalam hati kita tidak lagi keluar hal-hal yang merusak, hal-hal yang menajiskan, tapi justru hal-hal yang membangun, yang memberi semangat. Saudara, najis atau tidak
tidak ditentukan dengan ritual-ritual yang bersifat lahiriah, soal membasuh tangan dan sebagainya. Kudus atau tidak juga tidak ditentukan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi dimulai dari hati seseorang. Karena itu marilah kita selalu menjaga hati kita dan mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dimulai dengan telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran, menerima kebenaran, dan menyimpannya dalam hati kita. Sehingga dari hati itu keluar perkataan-perkataan yang memberi semangat, bahkan membangun diri kita sendiri dan juga membangun orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.